Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan memaparkan hasil analisa dan desain sistem pendaftaran online di Klinik Go. Dan ini merupakan proyek akhir dari Best Internship Program yang diselenggarakan oleh Rakamin Academy dan Klinik Go. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya mohon maaf karena nantinya akan ada bahasa yang campur-campur, jadi mohon memakluminya. Mungkin kita lanjut. Oke, sebelum ke pembahasan, aku bakal memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Hildan Kustotomo. Saat ini saya um, mahasiswa aktif semester 4 program studi ilmu komputer di Universitas Putra Bangsa Kebumen. Dan ini beberapa pengalaman saya yang saya seorang freelancer juga, dan juga saya pernah magang kerja prakerin di UPTD Balai Pelatihan Kerja Kebumen, bagian komputer dan network engineer. Mungkin jika ingin saling berkoneksi, kita bisa terkoneksi lewat LinkedIn, dan juga jika ingin menghubungi saya bisa melalui email hildan.kautomo@gmail.com. Kita lanjut ke pembahasan. Oke, apa sih studi kasusnya? Di sini aku bakalan menganalisa dan merancang sistem pendaftaran online di Klinik Go. Lalu sebelum kita merancang ya, akan uh, kita diberi requirement bisnis atau kebutuhan bisnis yang diajukan oleh stakeholder, yang dimana di sini pertama, patient must fill in the registration form by entering. Jadi pasien harus mengisi formulir registrasi dengan memasukkan, jika pasien lama, maka memasukkan data medical record number, WhatsApp number, lalu choice of day and time of control, and doctor. Yang kedua, jika pasien itu baru, maka pasien harus melengkapi semua data serta nomor WhatsApp, uh, lalu pilihan jadwal, dan dokter. Yang kedua, di sini dokter bisa secara tiba-tiba mengubah jadwal waktunya. Ini menjadi penting untuk mengisi nomor WhatsApp, untuk menginformasikan jika ada jika ada perubahan jadwal, maka akan diinformasikan lewat WhatsApp. Lalu jika data komplit dan valid, maka sistem akan mengirim konfirmasi registrasi kepada pasien melalui email atau WhatsApp. Selanjutnya, sistem akan menampilkan formulir atau halaman konfirmasi yang berisi informasi, nomor pendaftaran, serta detail-detail pendaftaran lainnya. Selanjutnya, the number or proof of online registration is broke on the day of re-registration. Jika pasien tersebut adalah menggunakan BPJS, si pasien itu mendaftar ulang di mesin APM. Nah, mesin APM itu mesin anjungan, aku agak lupa, tapi intinya mesin yang membantu pendaftaran di rumah sakit. Nah, untuk pasien baru dan lama tapi bukan BPJS, bisa melakukan pendaftaran ulang melalui online registration counter atau petugas loket pendaftaran online. Selanjutnya, nomor antrian, queue number, check the doctor is in accordance with the order when registering online. Dan yang selanjutnya,
Pasien who have registered online are expected to arrive on time. Pasien who have registered online are expected to arrive on time. Jadi pasien harus tiba di rumah sakit kurang lebihnya 1 jam sebelum klinik jadwal dokter itu, jadwal di pendaftaran tepat waktu. Mungkin lanjut. Oke, dari bisnis requirement tadi, di sini kita memecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada role pasien, dokter, clinical system, lalu petugas loket, dan APM machine. Nah, di sini kita juga memecah bukan memecah sih, tapi breakdown lagi apa hak dan bukan responsibility, tapi apa hak dan apa yang bisa dilakukan sama si pasien. Yang pertama ada register, lalu confirm registration, register, lalu get a change in doctor schedule, lalu dokter di sini bisa melakukan doctor right and roll, yaitu change patient schedule. Di sistem clinical system right and roll is registration validation, store all patient information, integrate with APM machine, and send schedule change to patient. And the responsibility of online registration counter officer the responsibility online registration counter officer is serving patient, lalu make a queue number, dan yang terakhir APM machine. Ini sama seperti online registration counter officer. Oke, lanjut. Dan ini adalah selanjutnya nanti selanjutnya halaman selanjutnya kita akan membedah hasil desain yang kita buat. Oke, pada desain ini kita mendesain flowchart, data flow diagram, level 0, lalu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya flowchart, kurang lebihnya untuk tampilan flowchart atau hasil flowchartnya seperti ini. Mungkin aku bakalan langsung ke app Drive.io untuk nyoba. Sebentar. Oke, mula-mula kita diawali dengan start. Lalu di sini ada manual operation. Pasien membuka halaman registrasi di web Klinik Go. Lalu ada decision pasien lama atau baru. Jika pasien lama, maka pasien diharapkan mengisi formulir registrasi meliputi nomor rekam medis, nomor WhatsApp, pilihan hari dan waktu kontrol, serta dokter. Dan jika pasien baru, maka sama seperti pasien lama, namun di sini pasien baru diharapkan untuk melengkapi data lengkap pasien, nomor WhatsApp, pilihan hari, dan waktu kontrol. Lalu ada decision lagi di bagian pasien baru. Jika data tersebut valid, maka akan menyimpan ke database. Namun jika data tidak valid, maka akan menampilkan output data tidak valid, lalu kembali ke formulir pendaftaran. Dan juga jika pasien lama diharapkan mengisi formulir. Nah, jika data tersebut valid, maka simpan ke database. Jika tidak valid, maka menampilkan data tidak valid dan mengembalikan ke formulir registrasi. Nah, nanti setelah data valid dan tersimpan
di database, sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran melalui email atau WhatsApp. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran online yang berisi nomor pendaftaran dan detail lainnya. Lalu selanjutnya kita ke halaman yang lain, namun masih dalam satu halaman. Yang pertama ini simbol on page reference, jadi untuk menghubungkan voucher. Ketika si pasien sudah melakukan pendaftaran dan konfirmasi, selanjutnya pasien akan melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pendaftaran online. Di sini ada decision BPJS. Jika pasien tersebut adalah pasien BPJS, maka jika pasien tersebut BPJS dan pasien tersebut adalah pasien lama, maka registrasi ulang di mesin APM. Namun, jika pasien tersebut adalah bukan BPJS serta pasien baru dan pasien lama, maka registrasi ulang melalui loket registrasi pendaftaran online. Lalu untuk outputnya, pasien mendapatkan nomor antri dan selesai. Nah, mungkin itu penjelasan dari flowchartnya. Selanjutnya data flow diagram. Mungkin untuk data flow diagram cukup di sini saja. Alurnya yang pertama adalah pasien. Alur datanya adalah pasien melakukan pendaftaran. Pendaftaran tersebut datanya akan tersimpan di sistem Klinikgo. Lalu untuk hasilnya akan keluar output informasi data pendaftaran. Setelah itu, pasien melakukan konfirmasi pendaftaran. Data tersebut akan tersimpan di Klinikgo. Setelah itu, outputnya akan menjadi informasi hasil konfirmasi pendaftaran. Dan selanjutnya, registrasi ulang. Data registrasi ulang akan disimpan di database di sistem Klinikgo. Selanjutnya akan menampilkan output informasi nomor antrian. Nah, untuk entitas mesin APM di sini untuk inputnya adalah data pendaftaran ulang, lalu akan mengeluarkan output nomor antrian. Dan juga tugas loket registrasi online sama seperti mesin APM. Jadi input data pendaftaran ulang, lalu akan keluar output informasi nomor antrian. Selanjutnya, entitas dokter. Dokter akan mendapat data pasien. Setelah itu, jika dokter ada sesuatu halangan, maka dokter bisa menginformasikan perubahan jadwal ke sistem. Mungkin itu penjelasan dari data flow diagramnya. Selanjutnya use case diagram. Di sini ada beberapa use case. Yang pertama kita mulai dari aktor pasien. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran, bisa melakukan konfirmasi pendaftaran, bisa melakukan registrasi ulang, bisa melakukan nomor antrian, bisa melihat jadwal dokter, dan melihat data informasi pendaftaran. Yang pertama, user, pasien, aktor bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk melakukan konfirmasi pendaftaran, user harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan registrasi ulang, user harus melakukan konfirmasi pendaftaran. Untuk melihat nomor antrian, user harus melakukan registrasi ulang. Dan di melihat nomor antrian user dapat melihat jadwal dokter. Dan selanjutnya di bagian melakukan registrasi ulang, di bagian melakukan registrasi ulang, pasien dapat melihat data informasi pendaftaran. Dan sama juga di melakukan konfirmasi pendaftaran, pasien juga bisa melihat data informasi pendaftaran tersebut. Selanjutnya, untuk entitas dokter. Dokter di sini bisa melakukan penjadwalan ulang.
dan juga dokter bisa melihat data pasien. Lalu di mesin APM. Mesin APM bisa mengelola data registrasi ulang. Namun, untuk mengelola data registrasi ulang, pasien harus melakukan registrasi ulang dengan simbol include, relasi include. Dan di dalam mengelola data registrasi ulang, terdapat use case untuk membuat nomor antrian. Setelah itu, entitas petugas loket registrasi online, use case-nya sama juga seperti mesin APM. Petugas dapat mengelola data registrasi ulang, namun pasien harus melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Mungkin itu sekian penjelasan dari use case diagram. Selanjutnya activity diagram. Nah, untuk activity diagram mungkin kita buka lewat Draw.io. Maaf. Maaf, salah. Oke. Permula-mula diawali oleh aktor pasien. Pasien membuka halaman formulir pendaftaran. Jika status pasien baru, maka mengisi nomor rumah sakit, nomor rekam medis, nomor asap, dan lain-lain. Dan jika pasien lama, maka mengisi formulir berupa data lengkap pasien, nomor WhatsApp, dan lain-lain. Nah, jika pasien sudah melengkapi, maka pasien akan mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah diisi. Nantinya sistem akan menerima data pendaftaran pasien. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi kelengkapan. Jika valid, maka sistem mengirimkan pesan konfirmasi pendaftaran kepada pasien melalui WhatsApp atau email. Namun jika tidak valid, maka akan dikembalikan ke halaman formulir. Jika valid, pasien menerima pesan dari sistem. Pasien mengkonfirmasi pendaftaran tersebut, lalu sistem menerima konfirmasi dari pasien. Setelah itu, sistem mengirimkan informasi pendaftaran. Lalu, pasien menerima rincian informasi pendaftaran. Setelah itu, pasien akan melakukan pendaftaran ulang. Nah, di sini ada decision, status BPJS pasien. Jika pasien adalah bukan pengguna BPJS, maka akan dialihkan ke petugas loket registrasi online. Dan petugas menerima data pendaftaran ulang, serta petugas mengirimkan data informasi pendaftaran. Lalu sistem menerima data pendaftaran dari petugas atau mesin APM. Setelah itu, sistem akan menyimpan data pendaftaran ulang dan sistem akan menghasilkan jam, tanggal, dan nomor antrian. Setelah itu, pasien menerima nomor antrian. Dan dokter di sini juga bisa mendapatkan informasi pasien dari sistem menghasilkan jam, tanggal, dan nomor antrian. Ya, mungkin itu penjelasan dari activity diagram. Selanjutnya sequence diagram. Di sini ada beberapa objek, terdiri dari beberapa objek. Pertama, pasien, halaman depan pendaftaran, sistem klinik go, petugas loket atau mesin APM, dan dokter. Urutan pertama adalah pasien akan melakukan pemeriksaan. Pasien membuka halaman pendaftaran online di website klinik go. Lalu halaman depan pendaftaran atau sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Setelah itu pasien mengisi data pasien. Dari halaman depan pendaftaran akan mengirim ke dalam sistem klinik go untuk mengecek validitas data. Jika data tidak valid, maka kembalikan pesan tidak valid di halaman depan pendaftaran. Namun jika data valid, maka
uh, kembalikan pesan valid di halaman depan pendaftaran. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran. Selanjutnya, pasien melakukan konfirmasi pendaftaran, lalu sistem akan mengirimkan detail informasi pendaftaran. Setelah itu, pasien melakukan daftar ulang dan kepada petugas loket atau mesin APM. Dan juga dari petugas loket atau mesin APM akan mengirimkan informasi pendaftaran ulang tersebut ke objek dokter. Setelah itu, petugas loket atau mesin APM memberikan nomor antrian dan detail informasi pasien. Selanjutnya, penutup. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mungkin ada banyak kurang lebihnya, kesalahan tutur kata, kesalahan pemahaman, mohon maaf, mohon diluruskan. Dan juga terima kasih kepada Rakamin Academy karena telah memberikan saya ruang untuk belajar lebih dalam tentang teknologi. Selanjutnya, ini adalah salah satu quote atau kata-kata oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu. Dan tidak tahu kenapa ini tiba-tiba terlintas aja, dan nggak bisa berkata-kata sih, tapi ya semoga aja. Sekian presentasi saya pada siang ini. Terima kasih telah mengunjungi kanal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.